Testing. Yuk. Mantap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tabang dari sarang abdi pai Jumat vlog Subang. Dan ya, di video kali ini saya cuma mau naik grade sama sambil ngebahas pengalaman untuk penggunaan spion bar N. Spion bar N atau yang sering disebut spion jalu. Bentar. Aduh. Ngeplok sambil pakai masker ngapa nih? Saya pakai spion jalu udah dari 2016 apa 2017 gitu ya? 2017 kayaknya. Enggak deng, 2018. Ya 2018 sampai sekarang pakai spion bar N. 2018 aku pakai spion bar N, terus ganti stang pakai stang jepit. Itu pas lagi rame-ramenya stang jepit. 2018 pakai spion bar N itu hampir mau setahunan lah. Terus ini pakai lagi tuh dari kemarin 2019 pertengahan, karena stangnya tuh tak ganti. Jadi pengalaman aku pakai spion bar N tuh yang satu nggak pernah ditilang, dan dua enak buat lihat ke belakang, soalnya lebih apa ya, lebih jelas lah kan, nggak kehalang sama tangan ini pundak. Kalau yang spion biasa itu, ini pengalaman aku ya, yang aku rasain gitu, yang spion biasa itu kena pundak, ke halang pundak gitu. Kita naik ke arah Malioboro aja. Gak tahu sih dibuka apa enggak Malioboronya, soalnya sekarang sering dia buka tutup. Ada cewek-cewek. Ya udah apa namanya itu udah. Ini mobil kenapa dah berhenti mulu di depan aku, cok? Jadi nggak pernah ditilang dan penglihatan jelas. Apalagi yang dulu tuh spionnya tuh, yang dulu itu apa namanya itu, dari kacanya kaca cembung. Kenapa sih mobil anjing? Jelas cok. Kacanya tuh kaca cembung, terus apa namanya itu? Jadi pandangan ke belakangnya tuh lebih luas, tapi ada kekurangannya kalau misalkan kaca cembung. Kekurangannya yaitu jarak pandang dari motor kita ke motor orang lain itu jadi apa namanya itu, jadi nggak sesuai gitu. Misal kan dimisalkan doang ya. Kalau kaca cembung itu, misal kita misal kita dari motor kita ke motor orang itu jaraknya 1 meter, ini mah kalau pakai kaca cembung jadi kelihatannya kayak 2 meter, sama persis kayak kaca lensa yang cembung gitu. Jadi lebih wide gitu. Tapi kelebihannya kalau kaca cembung kelihatan semua yang di pinggir-pinggirnya tuh. Tapi kalau nggak salah di peraturan undang-undang gitu kan, aku pernah baca, nggak tahu sih itu di pasal berapa gitu, aku pernah baca pokoknya. Jadi peraturan tentang spion itu, yang pertama satu, harus ada dua buah spion, kiri dan kanan. Kemudian yang kedua yaitu harus terbuat dari kaca. Dan kemudian yang ketiga itu tidak mengubah jarak pandang. Itu jadi sesuai kalau semeter ya jarak pandangnya semeter gitu. Itu yang setahu saya gitu.
setahu aku kayak gitu, tidak merubah jarak pandang. Dan kedua, ditempatkan di posisi yang bisa melihatkan ke belakang, gitu, melihat dengan jelas ke belakang gitu. Kalau misalkan spion baren itu dilarang, ada motor yang namanya MP Agusta Brutale tuh 800. Dia kan ke bawaan dari pabriknya tuh udah spion baren. Yang di sini, yang di ini kan spion baren. MP Agusta Brutale 800 itu. Jadi kalau misal nggak boleh ya, kok siapa namanya itu segede pabrik MP Agusta gitu ngeluarin spion kayak gitu kan, spion bawaannya itu loh, spion ori. Itu spion ori ya. Terus kemudian ya BTW ini mau jalan ke arah Tugu. Nanti di depan tinggal belok kanan, udah nyampe ke Tugu Yogyakarta. Jadi gitu, sepengalaman aku dulu pernah diberhentiin sama polisi. Diberhentiin sama polisi yang lagi operasi, tapi enggak di apa namanya itu? Enggak ditilang, cuma diperiksa surat-surat lengkap, ya udah lolos gitu kan. Enggak ditilang gara-gara wah spionnya ini enggak standar, enggak. Itu aku pernah diberhentiin tuh di daerah Subang Jawa Barat, itu daerah aku sendiri, dan sama di daerah Cirebon. Kalau nggak salah di daerah Cirebon aku pernah diberhentiin gara-gara nggak tahu sih, kayaknya ngelihat nggak ada spionnya gitu kan, kelihatan nggak ada spion kalau misalkan dari jauh. Terus aku diberhentiin tapi nggak ditilang, udah dilepasin lagi. Yang penting kan pakai helm, terus surat-surat lengkap, udah itu. Jadi nggak ditilang sepengalaman aku, tapi nggak tahu ya kalau yang lain. Katanya ada juga yang pakai spion baren tuh tetap ditilang. Tergantung polisi di daerah masing-masing kayaknya itu mah. Nah ini pesona hotel. Ini depan udah Tugu ini. Depan udah Tugu. Jadi gitu guys, sepengalaman aku kalau misalkan pakai spion baren nggak ditilang. Ya mungkin itu pengalaman aku sih, udah nggak ada lagi pengalamannya. Kayak gitu. Nah ini Tugu Yogyakarta. Udah, ini kalau misalkan malam minggu bagus, ini apa namanya itu, lampunya tuh pada nyala. Tapi ada jamnya sih, nggak boleh terlalu malam, soalnya kini kan udah mulai PSBB lagi. Tapi PSBB-nya itu PSBB yang cuma dibatasin aktivitasnya gitu, nyampe jam berapa gitu. Dan ini juga nggak tahu nih di depan bisa masuk ke Malioboro apa enggak. Kayaknya nggak bisa deh, sekarang udah jamnya buat pesepeda kali. Atau cobain aja. Kalau nggak bisa ya udah.
Ini nyampe tengah-tengah loh pesepeda. Baju kuning. Nah depan Malioboro no. Padahal kan tinggal lurus bay oh. Udah Malioboro tuh. Ini mau diputerin lagi. Mantap kan. Nah kan udah. Ini tuh biasanya rame di situ. Sekarang udah nggak bisa kayaknya. Udah dibatasin. Iya kayaknya udah dibatasin. Apa namanya jamnya kan? Jamnya tuh cuma nyampe jam 9. Jam 8. Iya jam 8. Mobilnya cok. Udah pada sepi sekarang kan udah masuk lagi PSBB. Jadi ya. Tapi kalau yang jalan-jalan mah tetap aja ada sih. Sama di Malioboro tetap aja rame. Kita lihat aja ya, Malioboro rame apa enggak. Kirain aku di Jogja tuh nggak ada yang pakai spion, nggak ada yang pakai spion, nggak ada yang pakai knalpot racing loh. Dulu pas awalan ke Jogja, kirain aku tertib gitu kan, tertib gitu kan. Berarti udah nggak bisa noh, udah ditutup jalan Malioboro-nya, nggak bisa masuk. Berarti kita lurus, nanti ngambil kiri. No, udah ditutup jamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. No, udah ada banyak polisi loh. Jadi gitu. Nanti kita ambil kanan aja udah pulang. Oh. Kiri ding, kiri bukan kanan. Iya. Oh iya, satu sih kalau kalian yang mau ke Jogja usahain ya, jangan berkendara sendiri di atas jam 12. Soalnya di sini rawan kelitih. Jadi bukan begal sih, kelitih itu kayak ya nggak tahu lah apa itu, pokoknya mencari masalah terus ntar kita ribut aja gitu. Hati-hati. Usahain kalau misalkan berkendara di jam 12 ke atas, jangan sendiri ya. Misal berdua apa bertiga gitu. Ini aku langsung pulang terus tidur paling. Gak tau deh yang bisa tidur apa enggaknya, soalnya paling diajak mabar gitu.